Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Pada penjelasan kali ini, kita bakal menelusuri sebuah perjalanan rekayasa alam yang benar-benar luar biasa, yaitu evolusi sayap yang sangat dinamis. Coba bayangin, dari zaman prasejarah, waktu dinosaurus masih asyik berlarian di darat, sampai akhirnya tercipta keajaiban aerodinamis yang menghiasi langit modern kita hari ini. Kita bakal ngeliat langsung gimana sih alam itu mendesain, menguji, dan menyempurnakan kemampuan terbang selama, ya ampun, ratusan juta tahun lamanya. Oke, mari kita selami ini. Pertanyaan pertama yang mungkin langsung muncul di benak kita adalah, gimana ceritanya dinosaurus raksasa yang hidupnya di tanah bisa tiba-tiba punya sayap? Nah, siap-siap kaget ya. Fakta mengejutkan yang berhasil dibongkar sama para ilmuwan dari temuan fosil adalah sayap pertama yang tumbuh pada kelompok dinosaurus theropoda awalnya sama sekali nggak dirancang buat terbang. Serius, nggak ada hubungannya sama terbang. Masuk ke bagian pertama kita, evolusi awal sayap dinosaurus. Dengan terus menggali catatan fosil yang ada, para ahli paleontologi itu udah berhasil ngegeser total pemahaman kita soal sejarah awal penerbangan. Alam nggak langsung main abrakadabra nyiptain burung yang jago terbang. Selama bertahun-tahun, fosil Archaeopteryx dari Bavaria yang hidup sekitar 150 juta tahun lalu itu selalu dianggap sebagai burung pertama di dunia. Kayak fosil transisi yang sempurna banget lah. Tapi tunggu dulu, penemuan baru-baru ini di China ngerubah segalanya. Fosil-fosil kayak Xiaoting Yazengi dan Aurornix Sui ternyata punya fitur yang jauh lebih tua. Penemuan ini langsung mendorong mundur garis waktu evolusi dinosaurus berbulu, sekitar 5-10 juta tahun lebih awal dari si Archaeopteryx tadi. Ini jadi bukti kuat kalau eksperimen alam dengan bulu dan sayap itu sebenarnya udah terjadi jauh-jauh lebih awal. Kembali ke tajuk utama kita soal dinamika evolusi tadi, pastinya kalian mikir, terus buat apa dong sayap itu muncul kalau bukan buat terbang? Bukti-bukti yang ada nunjukin kalau perubahan anatomis awal ini sebenarnya adalah upaya pertama alam buat memecahkan teka-teki kelangsungan hidup. Jadi struktur yang mirip sayap atau yang biasa disebut propatagium beserta bulu-bulu awal itu kemungkinan besar dikembangkan cuma buat hiasan aja, buat narik perhatian pasangan. Atau ngebantu mereka nyimbangin badan pas lagi lari-lari naik atas pohon. Dan bisa juga sekedar sebagai pelindung dari cuaca. Jadi kemampuan terbang itu sebenarnya cuma produk sampingan yang super luar biasa dari proses bertahan hidup ini. Lanjut ke bagian kedua, transisi menuju penerbangan dan aerodinamika. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah gimana ceritanya fungsi hiasan dan alat panjat tadi akhirnya bisa berevolusi buat menaklukkan langit. Kuncinya ada di fisika. Entah itu makhluk hidup atau mesin, mereka harus bisa memecah dan menyeimbangkan 4 gaya fundamental penerbangan. Gaya angkat, hambat, dorong, dan berat. Kalau kita ngintip sedikit kebersamaan fisika soal tekanan dinamis, yang rumusnya Q sama dengan PV kuadrat itu loh, kita bisa paham kalau kecepatan dan kepadatan udara di sekitar sayap itu mutlak diperlukan. Keduanya benar-benar krusial buat nyiptain gaya angkat yang cukup kuat untuk melawan gravitasi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, sayap alam berhadapan dengan pesawat terbang. Biar kita bisa benar-benar nangkap seberapa canggihnya evolusi sayap ini, coba deh kita bandingin sama mahakarya teknologi buatan kita sendiri, pesawat terbang. Jadi poin krusialnya adalah, dalam rekayasa buatan manusia, kita itu memisahkan fungsinya. Pesawat kita pakai mesin bertenaga super besar buat ngasih gaya dorong. Sementara sayapnya dibikin kaku karena tugasnya cuma satu, yaitu ngasih gaya angkat. Tapi sayap biologis kayak burung atau serangga itu jauh lebih elegan. Cuma lewat mekanisme mengepak yang super presisi, sayap mereka bisa ngasilin gaya angkat sekaligus gaya dorong di saat yang bersamaan. Alam sukses ngegabungin dua sistem rumit ini jadi satu gerakan berkelanjutan yang harmonis banget. Terus, apa sih rahasia di balik efisiensi yang gila-gilaan ini? Jawabannya ada di fenomena dinamika fluida yang disebut wake capture. Gampangnya gini, waktu makhluk bersayap mengubah arah kepakannya dengan sangat cepat, atau melakukan gerakan menukik ke atas yang kilat, istilahnya rapid pitch up, sayap mereka itu berinteraksi lagi dengan sisa aliran udara, alias wake, dari kepakan sebelumnya. Nah, manuver ini mencegah putaran udara terbuang percuma. Malahan, pusaran itu dimanfaatkan ulang buat mempertahankan gaya angkat secara maksimal. Pinter banget kan? Buat ngebawa teori aerodinamika yang rumit ini ke dunia nyata, kita bisa ngelihat data dari pengamatan kecepatan tinggi terhadap sayap capung. Lewat observasi yang dilakuin sama peneliti kayak Akira Azuma, kita bisa ngelihat langsung betapa luar biasa presisinya kecepatan bidang lintasan sayap depan mereka pas lagi membelah udara. Gerakannya tuh efisien banget.
Coba deh perhatiin kepakan sayapnya. Waktu capung lagi santai melayang atau hovering di satu tempat, sayap depan dan sayap belakangnya itu ngebentuk perbedaan fase 180 derajat yang sangat rapi. Gantian gitu kepaknya. Tapi, lihat apa yang terjadi kalau mereka harus kabur dari bahaya dan bermanuver cepat. Ritmenya langsung berubah total. Mereka bergeser jadi perbedaan fase 0 derajat. Artinya, sayap depan dan belakang mengepak barengan buat ngasilin hentakan tenaga yang instan dan kuat banget. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gimana posisi sayap dan penyelarasan sumbu tubuh satwa tersebut saling bekerja sama. Interaksi jejak aliran udara atau wake dari sayap depan itu ternyata nggak cuma lewat dan ngilang gitu aja. Udara sisa ini emang udah didesain sedemikian rupa supaya nabrak dan berinteraksi secara spesifik banget sama sayap bagian belakang pas mereka lagi terbang. Jadi, waktu jejak udara yang terurai dari sayap depan tadi ngehantam bagian atas dari sayap belakang, interaksi ini nyiptain semacam zona tekanan yang sangat rendah di area tersebut. Nah, perbedaan tekanan yang ekstrim inilah yang ngasih sumbangan tenaga ekstra gede banget buat gaya angkat dan dorongnya. Bener-bener kayak mesin ganda biologis yang bekerja selaras dalam harmoni fluida yang absolut. Keren banget nggak sih? Oke, kita masuk ke bagian terakhir, adaptasi lingkungan dan geografi. Nah, ceritanya nggak berhenti pas mereka udah berhasil nguasain aerodinamika langit, evolusi itu jalan terus. Sekarang kita bakal ngelihat gimana tuntutan lingkungan di berbagai penjuru dunia terus-terusan mengukir dan merombak bentuk sayap sampai detik ini juga. Baru-baru ini ada studi berskala masif, bayangin, lebih dari 10.000 spesimen burung dari museum dan alam liar dianalisis secara detail. Studi ini ngukur apa yang disebut indeks sayap tangan atau hand wing index buat memetakan gimana sih proporsi pemanjangan sayap ini bervariasi secara global. Skalanya gila banget. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini berkembang di alam liar. Coba lihat burung ganet yang lagi terbang ini. Ini adalah contoh yang benar-benar pas buat nunjukin gimana lingkungan tempat burung itu tinggal memaksa anatomi tubuhnya buat beradaptasi. Kemampuan mereka buat menyebar atau terbang mengarungi jarak tertentu itu sangat-sangat dipengaruhi sama bentuk spesifik dari sayapnya itu sendiri. Dari studi raksasa tadi, kesimpulannya tuh jelas banget. Ada yang namanya gradien geografis. Buat burung-burung yang hidup di garis lintang tinggi, yang tiap hari harus ngadepin cuaca ekstrim yang berubah-ubah dan harus terbang migrasi antar benua tiap tahun, alam ngebekelin mereka sayap yang proporsinya lebih memanjang. Kenapa? Biar lebih efisien buat terbang jarak jauh. Sebaliknya, buat burung-burung di daerah tropis yang hidupnya lebih nyantai, nggak perlu migrasi jauh-jauh, dan fokusnya cuma jaga wilayah kecil mereka aja, mereka mempertahankan bentuk sayap yang ideal buat gaya hidup yang lebih menetap. Alam emang selalu tahu apa yang paling pas. Nggak kerasa ya, kita udah napak tilas perjalanan sejauh 150 juta tahun. Dari dinosaurus teropoda yang awalnya numbuhin bulu cuma buat pelindung diri dan panjat-panjat pohon, lalu perlahan menaklukkan hukum aerodinamika dengan wake capture, sampai akhirnya punya sayap-sayap spesifik yang dibentuk oleh suhu udara di kutub dan khatulistiwa. Tapi, penjelasan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup yang bikin kita mikir keras. Dengan iklim dan geografi global kita yang sekarang ini lagi berubah dengan kecepatan yang nggak pernah terjadi sebelumnya, adaptasi fisik macam apa yang bakal diukir sama evolusi pada sayap burung di generasi mendatang? Apakah desain purba ini bisa cukup lincah buat beradaptasi di langit kita esok hari? Bikin penasaran kan? Terima kasih udah ngikutin penjelasan ini sampai akhir ya. Sampai jumpa.